Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bapak harapkan kalian sehat semuanya dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada pelajaran kali ini kita belajar teks prosedur. Oleh karena itu, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Oke, kita akan belajar teks prosedur. Ya, teks prosedur. Nah, teks prosedur kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah resep makanan dan minuman. Lalu yang kedua adalah manual atau petunjuk manual. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan anak-anak, teks prosedur memiliki struktur umum atau struktur teksnya sebagai berikut. Yang pertama adalah title atau goal, tells listeners or readers what will be explained. Jadi menceritakan pembaca atau pendengar apa yang akan dijelaskan. Next, ingredients or materials. Tell readers about the ingredients or materials needed. Jadi memberitahukan, menceritakan pada pembaca tentang komposisi atau bahan yang dibutuhkan. Berikutnya adalah tools or equipment, alat-alat atau perlengkapan. Shows what the listeners or leaders need to complete their job. Menunjukkan apa yang pendengar atau baca butuhkan untuk melengkapi pekerjaannya. Lalu yang utama terakhir adalah steps or methods, langkah-langkah atau metode. Menjelaskan bagaimana membuat atau melakukan tugas tertentu. Oke, sekarang perhatikan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan imperative sentences, menggunakan kalimat perintah. Coba perhatikan di sini ada prepare the fruits, siapkan buah-buahannya. Wash the apple, cucilah apel. Lalu yang kedua, menggunakan noun phrases atau frasa benda. Misalnya, Anda perhatikan ada red apple, ada original yogurt. Next, ada conjunction, kata sambung. Misalnya ada and. Lalu berikutnya adalah time sequences, urutan waktu, such as seperti first, pertama, next, kemudian then, kemudian afterwards, setelah itu. Oke, itulah anak-anak ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sekarang kalian perhatikan contohnya. Apple salad. Apa bahan-bahan yang dibutuhkan? Materials, 1 to 20 ounce canned pineapple chunks, 2 quarts chopped red-skinned apples, 2 cups green seedless grapes, halved, 1½ cups toasted pecans, 1 cup celery, a half cup chopped fresh parsley. Ya, you can add, Anda bisa menambahkan berikut ini. Right? Oke, next berikutnya. How to make it? Bagaimana pembuatannya? Bagaimana membuatnya? The ways to make is 1. Clean and drain the pineapple. Reserve the juice and set the chunks aside. 2. Prepare the dressing. In a small sauce pan, combine the pineapple juice, butter, sugar, and lemon juice and bring to boil over medium heat. Next, in a small bowl, combine the cornstarch and enough water to make a smooth mixture. Add to the boiling juice. 4. Reduce heat
and cook until the mixture is thick and smooth. Shell whisk is in the mayonnaise. This can be done in advance. 5. Place the pineapple chunks and the rest of the salad ingredients in a large bowl. Toss well, then mix in the chilled dressing. Enjoy the dish. Oke anak-anak, kita lanjutkan manual. Manual, apa itu manual? A manual shows how to operate or use an appliance, a tool, and a machine properly so that users will achieve the best performance and prevent accidents, harm, or damage. Manual menunjukkan bagaimana mengoperasikan atau menggunakan alat ya dan mesin dengan tepat supaya apa? Supaya pengguna akan mendapatkan hasil yang terbaik dan mencegah kecelakaan, bahaya atau kerusakan. Nah, sekarang perhatikan struktur teks dari manual atau petunjuk manual, manual. Yang pertama, goal or title. Tujuan atau judul. Ya. Stage menyatakan the aim of manual. Ya. Menyatakan tujuan dari sebuah petunjuk atau instruksi manual. Parts optional, bagian-bagian, tapi ini tidak wajib ya. Mention the parts of an appliance, menyebutkan bagian-bagian dari alat-alat tersebut. Lalu yang ketiga, methods, metode atau steps. Explain the steps on how to operate the appliance. Menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengoperasikan sebuah alat. Itulah anak-anak struktur teks manual. Sekarang perhatikan contoh berikut. Contoh judulnya adalah The Basic Operation of a Digital Camera. Operasi dasar kamera digital. Apa yang kalian butuhkan? Nah, tentu ada digital camera, kamera digital. Lalu ada an object, ada objek yang mau diambil gambarnya. Lalu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hold up the camera and center the object in the LCD. 2. Move closer or use the zoom control for the result you want. Jadi mendekat atau gunakan kontrol zoom untuk menghasilkan yang Anda inginkan. Number 3, when you are ready to take the picture, hold the shutter halfway. It is very important. So the camera sets the focus, shutter speed, and various other calculations. This may take a few seconds. Ini mungkin memerlukan beberapa detik ya. Number 4, a light should appear that lets you know the camera is set to go. Jadi kalau sudah ada lampunya sudah menyala, menunjukkan bahwa kamera sudah siap untuk dioperasikan. Press shutter all the way down. Kalau sudah selesai, lalu ditutup kembali. Itu kameranya. Oke, demikianlah anak-anak pelajaran kali ini tentang teks prosedur yang meliputi recipe and manuals, resep dan petunjuk manual. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan laksanakan protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.